Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik pembelajar. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar. Selamat berjumpa kembali dalam channel Bedah Buku PPKN kelas 7, 8, dan 9. Seperti biasa, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Selesai. Pada video kali ini, kita akan membahas materi pembelajaran PPKN kelas 7. Setelah sebelumnya, kita telah membahas bab 1 dengan pembahasan subbab A, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian subbab B, yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi pada subbab C mengenai bagaimana semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun pembahasan materi subbab C ini terbagi menjadi dua pembahasan. Dengan pembahasan pertama yaitu nilai semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian dibahas juga materi bagian 2 mengenai bagaimana komitmen-komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk bisa mengikuti materi kali ini, kalian bisa buka buku paket pegangan siswa, yaitu buku paket PPKN kelas 7 kurikulum 2013, revisi 2017 pada halaman 16 sampai halaman 23 ya. Baik, kita mulai saja. Subbab C. Semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Semangat di sini merupakan tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Contoh orang-orang yang memiliki semangat yang tinggi jika dihubungkan dengan materi kali ini yaitu para pendiri negara. Mereka memiliki semangat yang kuat dalam melakukan perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Nah, keberhasilan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan menjadi bukti semangat dan cinta para pendiri negara dan para pahlawan terhadap bangsa dan negara. Dengan pengorbanan jiwa dan raga untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Semangat kebangsaan tersebut biasanya dikenal dengan kata nasionalisme dan patriotisme. Mari kita uraikan satu persatu. Kita awali dengan nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Nasionalisme pun dibagi menjadi dua, yaitu nasionalisme negatif dan nasionalisme positif. Nasionalisme negatif merupakan perasaan kebangsaan atau kecintaan terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan, namun memandang rendah terhadap bangsa lain. Sebaliknya, nasionalisme positif merupakan perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Saat mengadakan hubungan dengan negara-negara lain, selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, serta menghormati kedaulatan negara lain.
Nasionalisme ini biasanya erat kaitannya dengan semangat patriotisme, namun memang berbeda. Patriotisme merupakan semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Jiwa patriotisme ini tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang sering juga disebut dengan jiwa dan semangat 45. Adapun ciri jiwa semangat 45 atau patriotisme diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pro patria dan primus patrialis. Artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Kemudian selanjutnya jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Kemudian selanjutnya, jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Kemudian selanjutnya, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Dan terakhir, jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Sebagai siswa yang baik, kita harus memiliki semangat yang tinggi dalam membela tanah air, seperti semangat yang dimiliki oleh pendiri negara dalam merumuskan Pancasila. Mereka memiliki semangat mendahulukan kepentingan bangsa dan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Kita akan lanjutkan kepada materi bagian 2, yaitu komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen merupakan sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Kemudian, selanjutnya, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Selanjutnya, selalu bersemangat dalam berjuang, kemudian selalu mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa. Dan terakhir, berusaha selalu melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Nah, sebagai siswa dan generasi muda, tentu kalian juga harus memiliki komitmen dalam berbangsa dan bernegara. Komitmen berbangsa dan bernegara bagi generasi muda, salah satunya adalah dengan menerima Pancasila sebagai dasar negara yang dibentuk oleh para pendiri negara. Saya cukupkan pembahasan materi pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat adik-adik pahami dengan baik ya. Insya Allah minggu depan kita akan melaksanakan ulangan. Dan untuk tugas pertemuan kali ini, silahkan kalian buat ringkasan materi dari materi yang telah dipaparkan mengenai semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Serta silahkan persiapkan diri untuk melaksanakan ulangan di pertemuan selanjutnya ya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video belajar pada kali ini. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Selamat berjumpa kembali di pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.